terkait dengan senam PTN kita. Terkait dengan senam PTN kita, ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya bagi kalian yang berkesempatan untuk senam PTN. Semoga dari 70 anak saya menargetkan bismillah semoga minimal 25% dari kalian diterima di senam PTN gitu ya. Nah, agar kita apa istilahnya bisa mencapai targetan itu 25% itu mudah enggak mudah, Rek? Maksudnya seperti ini. Mudahnya itu ketika kita bisa terbuka. Kalian terbuka ke Miss Nining, kita saling terbuka. Maksudnya gimana, Miss? Kok terbuka itu maksudnya gimana? Maksudnya terutama terbuka dengan pilihan ya, pilihan jurusan yang akan kalian ambil di senam PTN. Tidak usah malu dengan teman-temannya. Aduh, saya malu, Miss, saya mau milih ini, saya mau milih itu, saya malu. Enggak usah. Karena kita di sini sama-sama cita-citanya atau harapannya, kita kan goal ya, kita masuk ke perguruan tinggi melalui jalur senam PTN. Saya yakin dari ke-70 anak nantinya ingin masuk senam PTN semua. Nah, oleh karena itu, saya sudah pernah menyampaikan ketika di kelas, nanti kita akan ada apa istilahnya ya, penyebaran pilihan jurusan. Yang saya share di grup itu adalah nama-nama yang sesuai dengan peringkat paralelnya, ya. Yang di IPA siapa yang paling tinggi? Nah, siapa yang urutan pertama? Itu yang peringkat pertama secara paralel senam PTN. Kemudian yang terakhir pun juga seperti itu, berarti urutan ke-48. Seperti itu. Nah, kemudian saya sampaikan di awal ya, ketika nanti diterima di senam PTN, amanah kalian itu sangat luar biasa tingginya ya. Kalau saya boleh ngomong, amanah kalian itu sangat berat. Kenapa saya menyampaikan sangat berat? Karena ketika kalian diterima di senam PTN, maka di pundak kalian itu ada nama SMA BSS. Gitu. Ada nama SMA BSS. Oleh karenanya, ketika kalian memilih jurusan nantinya, usahakan yang pertama memang kalian minat. Jangan asal. Yang kedua, usahakan pilihan jurusan itu sesuai dengan kemampuan kalian dan itu bisa diprediksikan lolos, gitu ya. Jangan terlalu tinggi dengan apa istilahnya nilai yang ada di kalian, gitu. Misalnya nih, nilai rapot itu kan sudah ada ya, nilai rata-rata sekian. Nilai rata-rata senam PTN saya sekian, atau nilai rata-rata rapot saya sekian. Maka saya harus ngambil jurusan yang kira-kira dengan nilai sekian, saya bisa masuk. Nah, itu. Dilihat dari apa, Miss? Dilihat dari pastinya yang pertama, dilihat dari peminatnya. Peminatnya 2 tahun yang lalu seperti apa? Banyak nggak di jurusan itu? Nah, peminat itu nanti kita lihatnya di mana, Miss? Peminat itu lihatnya bisa ketika nanti pendaftaran SNMPTN. Tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi, ketika kalian mendaftar senam PTN, di situ akan ditampilkan informasi, oh, jurusan A, peminat tahun sekian persen, peminat tahun berikutnya sekian persen. Nah, itu ada di websitenya. Terus di sini kenapa saya
saya mengumpulkan kalian karena senam PTN ini sifatnya tidak memaksa, ya, sifatnya tidak memaksa, dan yang menentukan ke 40% siswa itu adalah sekolah memiliki kuasa untuk menentukan 40%. Sehingga jika yang ke-70 anak ini tidak mau mengambil senam PTN, tidak mau mengambil senam PTN karena misalnya yang pertama mau ambil sekolah kedinasan. Kemudian yang kedua, sudah diterima di jurusan yang diinginkan saat ini. Jadi misalnya kalian berkeinginan untuk kuliah di PTS misalnya, karena yang sudah membuka pendaftaran kan PTS ya, kalian pengen di jurusan di PTS itu, ya sudah, saya sudah di situ. Nah, senam PTN-nya ini tidak harus diambil gitu. Kenapa? Karena jika kalian tetap mengambil senam PTN itu dan ternyata kalian itu diterima senam PTN-nya, maka kalian harus memasuki jurusan itu. Tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Kalau misalkan ditinggalkan gimana, Miss? Saya yang nangis ya. Saya yang nangis kalau ditinggalkan. Karena ketika kalian diterima senam PTN dan tidak kalian ambil, maka yang kena nanti adalah sekolah. Gitu. Punishment-nya apa, Miss? Punishment-nya yang paling berat adalah kuota kita itu ditiadakan di jurusan yang kalian ambil. Itu. Contohnya gini, ada yang sudah keterima di PDUB, ternyata nggak diterima, nggak diambil, nggak dimasuki PDUB-nya. Dia memilih kuliah di tempat lain. Maka kemungkinannya adalah PDUB ini untuk tahun-tahun berikutnya tidak akan memberikan kuota ke SMA BSS. Adik kelas kalian tidak akan ada yang diterima di PDUB. Berapa tahun, Miss? Yang paling parah itu 5 tahun. Yang paling berat ya punishment-nya itu 5 tahun. Apakah sudah ada, Miss? Secara pastinya saya tidak tahu. Sudah ada apa belum. Tapi pernah kita 3 tahun, Allah 3 tahun secara berturut-turut, kita itu tidak ada siswa SMA BSS yang keterima jalur senam PTN di teknik elektro. Kenapa? Karena ada siswa kita, alumni kita itu diterima senam PTN, diterima di senam PTN jurusan elektro, tapi nggak diambil. Karena pilihan pertama senam PTN-nya dia PDUB, pilihan kedua elektro UB. Dan yang paling dia kepingini adalah PD, pendidikan dokter. Akhirnya dia melepas, kan keterimanya di elektro ya, di elektro senam PTN-nya. Akhirnya dia lepas, dia ngambil PD UMM. Ada, Miss, ada. Anaknya sekarang sudah jadi dokter, ya. Jadi dia memilih PD UMM dan dia melepaskan elektro lewat jalur senam PTN. Kami tidak tahu pasti apakah selama 3 tahun tidak ada yang masuk atau keterima senam PTN di elektro itu karena memang nilainya kurang atau karena alumni kita yang melepaskan itu, kita tidak tahu pasti. Karena memang tidak ada informasi dari UB gitu ya. Bukan hanya UB semuanya. Seperti itu. Jadi saya mewakili sekolah benar-benar meminta kalian jika nanti diterima di senam PTN, kalian benar-benar harus memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang kalian miliki, gitu ya, Rek ya. Jangan sampai
ketika kalian diterima di jalur SNMPTN, kalian merotol di tengah jalan. Saya minta jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi, maka catatan alumni kita atau rekam jejak alumni kita akan terkurangi bobotnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, Kak? Yanti. Yanti datang. Ada yang ditanyakan dulu, Kak Rek? Kita nyantai aja ya, jadi silakan yang mau bertanya boleh, kita sharing aja. Yang ada kasusnya baru teknik elektro kami. Kenapa, Hana? Yang ada kasus kayak gitu baru teknik elektro kah? Nggih. Betul. Yang kita setelah SNMPTN tidak diambil, kemudian saya lupa ya 2 tahun apa 3 tahun berturut-turut itu tidak ada yang diterima di elektro itu. Tapi itu saya juga tidak bisa memastikan apakah memang karena apa istilahnya di boykot ya, di boykot ya. Apa itu namanya? Kuotanya memang yang dikurangi karena itu atau nilainya yang kurang, saya juga tidak bisa memastikan seperti itu karena setelah itu juga ada yang diterima gitu. Makasih, Miss. Sama-sama, Hana. Ada lagi kah yang ingin disampaikan? Aduh, senang nih. Ikum dulu sama Yanti. Sudah kerja. Nggih. Miss mau bertanya, Miss. Boleh, Pak Riza. Pertanyaannya ada 2, Miss. Pertanyaan pertama itu, kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu, jamaah basis itu berapa persen, Miss, dari 70 murid yang keterima di SNMPTN? Terus Ya. yang kedua itu, dulu, Miss, yang pertanyaan pertama dulu, Miss. Pertanyaan pertama dulu ya. Selama ini kira-kira berapa persen yang keterima di SNMPTN? Gitu ya, Pak Riza. Oke. Ya, Miss. Sampai saat ini yang diterima di SNMPTN itu sangat fluktuatif. Ya, sangat fluktuatif. Pernah kita udah dibayar. Tadi soalnya dia minta 2. Oh yes. Karena pernah kita ya dari sekitar tidak sampai 70, insya Allah sekitar 50 atau 60-an itu kita bisa tembus 30%. 30 siswa. Kita bisa tembus 30 siswa yang diterima. Kenapa Miss kok sampai 30 siswa? Karena waktu itu memang pilihan kakak-kakak kalian itu tidak terlalu tinggi grade-nya. Nah, semakin ke sini terus terang saja memang di SNMPTN itu tidak ada 5%. Ya, tidak ada 5% yang lulus SNMPTN. Kenapa, Miss? Apakah rekam jejak sekolah kita itu rendah ataukah yang lainnya? Enggak, benarnya enggak. Rekam jejak kita di setiap PTN itu sudah bagus, hanya saja kemungkinannya itu sangat banyak. Yang pertama itu salah satunya karena adanya penumpukan di salah satu PTN. Jadi kalian mungkin tahu informasi ini bahwa selama 2-3 tahun ke belakang kemarin ya, 2-3 tahun kemarin, itu UB itu menempati ranking pertama nasional peminatnya yang paling banyak. PTN dengan peminat terbanyak tingkat nasional itu UB. Nah, sedangkan kakak-kakak kalian itu rata-rata mendaftarnya ke UB gitu.
rata-rata mendaftarnya ke UB. Kalau saya sebagai guru BK hanya bisa mengarahkan, ya, mengarahkan dan memberikan pertimbangan. Kalau semisal tetap di UB, konsekuensinya seperti ini. Kalau misalkan keluar seperti ini. Saya hanya memberikan pertimbangan saja, tapi memang keputusan akhirnya ada di kalian, seperti itu. Gitu ya untuk Fahrizia dan lainnya. Yang kedua, sudah sudah Miss. ingat? Ya, apa? Misal dari 70 siswa itu, Miss. Nah, itu misal kan kita kan masuk BSS itu kan ada itu ya. Nah, itu misal dari 7 kayak ada semacam jaminan kecil gitu loh, Miss. Oh ya. Ya, itu. Nah, kan misalnya pilihannya itu ada yang sama, Miss, dari 70 itu. Nah, itu ada kemungkinan 2 atau lebih siswa keterima itu ada nggak, Miss? Ya, oke. Kalau untuk jika ada double gitu ya, penumpukan pilihan jurusan dari seleksi senam PTN tidak ada. Tidak ada. Kalau SBMPTN banyak, kalau senam PTN tidak ada. Rata-rata kalau lewat jalur senam PTN diambilnya cuma 1. Gitu. Gini, Rek, kalau senam PTN itu sebenarnya seleksinya, PTN itu kan punya apa namanya? Punya, bentar ya. Saya tak pindah dulu. Sudah nyampe barusan ya. Baru, Mbak. Kalau maaf ya, baru orang tua datang.